Pemirsa, pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi pukul 14 siang nanti. Di akun Instagramnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi hari ini mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sesuai arahan Presiden Jokowi bersama 3 menteri yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Pertamina akan menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi. Pertamax atau RON 92 akan disesuaikan menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900. Pertamax Turbo atau RON 98 turun dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter atau turun Rp1.020. Dexlite harganya menjadi Rp16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter. Sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp16.750 per liter dari sebelumnya Rp18.800 per liter. Pemirsa, batas penghasilan kena pajak PKP bagi masyarakat Indonesia berubah. Nantinya masyarakat dengan penghasilan Rp5 juta akan kena pajak sebesar 5%. Sejumlah regulasi baru diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah. Sementara batas penghasilan kena pajak naik menjadi 5 juta per bulan, artinya bekerja dengan gaji minimal 5 juta rupiah akan terkena pajak penghasilan atau PPh. Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Jika simulasi penghitungan penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan tidak kena pajak, dikali berapa persen pajak yang dikenakan. Dengan kata lain, pekerja dengan penghasilan 4,5 juta rupiah per bulan atau akumulasi 54 juta rupiah per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi penghasilan tidak kena pajak. Dalam regulasi baru juga dijelaskan bahwa pekerja dengan penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta hingga 500 juta sebesar 25%. Meski sebagian masyarakat bisa memahami kenaikan PPh, namun masyarakat berharap pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan tersebut, dikarenakan pajak 5% untuk gaji 5 juta rupiah tergolong besar. Kalau untuk pendapat aku sih setuju ya kalau dari sisi aku, karena dari adanya alasan ini kan untuk melindungi gaji yang memang masih di bawah begitu kan. Jadi kalau menurut aku gaji dia 5 juta, bahkan kalau bisa sih ya, kalau bisa untuk gaji yang memang untuk standar yang 6 sampai dengan ke atas begitu. Karena kan mungkin untuk saat ini kan apalagi penerapan gaji kan ini baru ya untuk UMP-nya, untuk Jakarta khususnya misalkan 4,9 gitu kan. Berarti masih mendekati kan, ini takutnya juga kan masih ada berat juga, apalagi kan untuk saat ini setelah pandemi semuanya juga dirasa berat begitu kan. Jadi ya kalau untuk keputusan baru ini menganggap bagus ya, tapi kalau ada lebih bagusnya lagi juga mungkin bisa dikaji lagi ini bagaimana untuk aturannya, misalkan untuk 6, 7 atau enggak sampai 10 ke atas begitu kan. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, karena kan menurut saya kan dengan gaji yang bisa dibilang kecil juga kan dapatnya kan. Jadi kalau dikenakan pajak 5% tuh menurut saya tuh agak sedikit gede gitu. Harusnya bisa diturunin lah berapa gitu kan. Soalnya kan kita juga nerima gaji kan nggak sampai 6 juta, 7 juta. Kalau misalkan gaji segitu nggak apa-apa deh, 5% gitu kan. Ini kan masih kecil gitu. Pemerintah mengklaim kenaikan ini perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menimbulkan polemik. Salah satu pasal yang disorot adalah penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja. Langkah Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai kritik.
Pemerintah dinilai telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah aturan terkait libur pekerja, di mana penghapusan hak 2 hari libur dalam sepekan bagi pekerja ini diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Aturan ini jelas bertolak belakang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan pro dan kontra yang terjadi usai diterbitkannya Perpu tersebut adalah hal yang biasa. Jokowi mengklaim pro dan kontra yang terjadi bisa dijelaskan pemerintah. Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tapi semuanya bisa kita jelaskan. Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo seolah mengambil jalan pintas usai Mahkamah Konstitusi mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu 2 tahun. Kini keputusan ada di tangan DPR. Perpu tersebut akan berlaku hingga nantinya DPR memutuskan akan menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang atau menolaknya hingga pemerintah harus kembali merevisi UU Ciptaker sesuai perintah dari MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar. Agenda sidang hari ini adalah masih mendengarkan keterangan saksi ahli yang meringankan terdakwa. Tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadirkan saksi A, D-charge atau yang menguntungkan kliennya. Hari ini tim pengacara terdakwa akan mendatangkan ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin Makassar, Said Karim. Sebelumnya pemirsa, kedua terdakwa sudah pernah menghadirkan ahli pidana dari Universitas Andalas, Profesor Elwi Daniel dan ahli pidana material dan formil UII Yogyakarta, Mahrus Ali, di mana para ahli memaparkan bahwa Putri Chandrawati bisa terbebas dari dakwaan karena tidak berperan dalam pembunuhan Yosua 8 Juli lalu. Ya, seperti apa jalannya persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua telah tersambung bersama kami rekan Nadia Valeri di Pengadilan Jakarta Selatan. Ya Nadia, seperti apa jalannya persidangan hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pramdian dan juga pemirsa. Untuk agenda persidangan lanjutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, sebetulnya tadi Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa meminta kedua terdakwa untuk saling bersaksi satu sama lain. Artinya Ferdy Sambo diminta untuk bersaksi atas terdakwa Putri Chandrawati. Begitu pula Putri Chandrawati juga diminta untuk bersaksi terhadap suaminya Ferdy Sambo. Namun tadi saat ditanyakan kesediaan keduanya untuk bersaksi satu sama lain, baik Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati, dua-duanya menolak dan menyatakan tidak bersedia untuk saling memberikan keterangan antara satu sama lainnya, di mana memang untuk kesaksian ataupun keterangan antara terdakwa ini merupakan salah satu bagian dari persidangan, dan sebelumnya juga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah pernah diminta keterangan sebagai saksi untuk 3 terdakwa lainnya, baik Richard Eliezer, Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf. Setelah dinyatakan tidak bersedia untuk bersaksi satu sama lain, agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, di mana pada hari ini keduanya menghadirkan 1 orang saksi ahli hukum pidana, yakni Guru Besar Hukum Pidana dan juga Kriminologi dari Universitas Hasanuddin atas nama Profesor Dr. Said Karim. Tadi ada beberapa poin keterangan saksi ahli yang kami catat yang sebetulnya hampir sama ataupun mirip dengan keterangan 2 saksi ahli yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada persidangan sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Saksi ahli menilai
bahwa seharusnya ada unsur ketenangan dari pelaku, dan saksi ahli ini menilai Verdi Sambo tidak mungkin memiliki unsur ketenangan karena menurut berita acara pemeriksaan yang ia terima, Verdi Sambo baru saja mendapatkan kabar istrinya diperkosa. Kemudian juga lagi-lagi saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan kubu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga mempertanyakan status justice kolaborator Richard Eliezer, di mana saksi ahli tadi berpendapat bahwa status justice kolaborator ini ataupun saksi pelaku yang bekerja sama seharusnya diberikan ataupun digunakan pada saat persidangan untuk kejahatan luar biasa ataupun extraordinary crime dan bukan untuk kasus pembunuhan berencana. Inilah beberapa poin keterangan saksi ahli yang tadi dibacakan di muka persidangan, dan saat ini juga sesaat lagi informasi yang kami dapat persidangan akan selesai digelar. Ya, kembali ke studio Pram Dian. Jadi nanti mohon jaksa penuntut umum menghubungi penasihat hukum dari saudara Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Eliezer untuk hadir. Kita hanya mau melihat lokasi sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baik. Untuk melihat lokasi, dan yang pertama kita ke Saguling, kita hanya melihat karena jaksa penuntut umum kan sudah melihat pada rekonstruksi. Jadi kita melihat ke sana tanpa hadirnya para terdakwa dan kemudian ke Duren 3. Begitu ya? Izin Bapak. Ya, silahkan. Terkait dengan rekonstruksi atau peninjauan setempat PS dalam hal ini untuk melengkapi rekonstruksi kemarin, dengan tidak hadirnya para terdakwa dalam PS ini, apakah dimungkinkan untuk hadir saksi-saksi yang penting dalam hal itu, atau hanya majelis hakim saja dengan JPU? Jadi kemarin penasihat hukum. Kami paham pertanyaan saudara penuntut umum. Terima kasih banyak Nadia Valeria atas laporannya langsung dari PN Jaksel. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah mengalahkan Filipina 2-1. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.